Teman itu rumit. Sering gak sih kalian merasakan bahwa berinteraksi dengan orang lain itu memusingkan juga ya? Untuk saya sendiri, saya adalah orang yang awkward dan juga mungkin introvert. Tapi bukan cuma itu menurut saya. Begini, introvert itu bukan berarti saya antisosial. Itu sangat berbeda. Introvert itu juga sangat butuh interaksi dengan orang lain. Namun yang berbeda dengan extrovert adalah bahwa ketika mereka terlalu sering berinteraksi dengan orang lain, energi mereka habis. Karena energi mereka habis, mereka butuh waktu sendiri untuk mengumpulkan lagi energi mereka yang telah hilang. Sementara ekstrovert kebalikannya. Ketika orang ekstrovert terlalu lama sendiri, energi mereka habis. Dan untuk mengisi energi mereka, mereka harus bertemu dengan orang lain. Kita andaikan seperti cas-casan saja deh. Kalau misalnya saya sebagai introvert, kelamaan sendiri, cas saya itu jadi overcharge dia. Jadi nanti baterainya bisa gembung. Jadi baterainya harus dipakai dengan cara bertemu dengan orang lain. Sementara ekstrovert, kalau kebanyakan ketemu orang lain, baterainya juga kembung. Jadi biar tidak terlalu kembung, dia kadang butuh waktu sendiri juga. Gitu kan? Tolong benarin dia yang tahu. Orang psikolog. Oke, balik ke topik tadi. Saya sendiri tidak begitu memiliki banyak teman dekat. Namun kalau teman biasa, itu saya punya banyak. Nah, yang saya ingin bicarakan itu teman biasa. Singkat cerita, saya punya teman SMA. Teman SMA saya itu kira-kira ya 20-an orang lah. Mengapa rumit? Pertama, ketika mereka mengajak Anda untuk pergi ke suatu tempat atau mau nongki. Seperti yang saya bilang, saya itu introvert. Saya kadang agak malas keluar kalau misalnya tidak ada tujuan yang konkret. Jadi ketika teman saya mengajak saya pergi ke suatu tempat, kadang saya tuh malas dan menolak mereka. Tapi ini yang rumit. Ketika kita sudah keseringan nolak orang, mereka nanti bakal malas mengajak kita ke depannya. Dan ini yang rumit. Seperti yang tadi saya jelaskan, orang introvert bukan berarti kami tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Bukan berarti kami antisosial. Tapi kadang kalau saya ingin keluar, itu tuh kalau saya emang lagi pingin. Jadi kalau saya lagi nggak pingin dan saya diajak keluar, saya malas dan saya nggak akan mau gitu loh. Tapi mungkin karena mereka berpikir, ini orang nggak pernah mau diajak, udah kita nggak usah ajak lagi. Nah ini yang sulit. Karena jika di satu hari saya tidak ingin pergi, mungkin saja saya di hari lain saya ingin pergi. Nah ketika saya ingin pergi dan ternyata saya tidak diajak di hari berikutnya karena saya sebelumnya tidak menolak terus, rasanya agak sedih gitu, agak sedih. Itu alasan pertama yang rumit. Alasan kedua, saya tidak tahu para penonton bagaimana perasaannya. Namun saya sebagai introvert itu seringkali mengasumsikan hal yang jelek-jelek di kepala saya. Ketika saya bersama dengan mereka dan saya melihat ekspresi mereka seperti agak kurang suka, saya langsung overthinking gitu loh. Karena saya berasumsi hal yang jelek terhadap diri orang tersebut, saya langsung berbohong kepada diri saya sendiri dan meyakinkan pada diri saya bahwa orang itu senang terhadap saya. Ngerti gak sih maksud saya? Sangat sulit untuk dijelaskan, tapi itu maksudnya. Ketiga, ketika teman Anda berbuat baik kepada Anda, atau ketika teman Anda memberikan sesuatu untuk hadiah kepada Anda, diri Anda pasti akan tertekan untuk memberikan balik kepada orang itu di masa depan. Bukan berarti teman saya menuntut saya untuk memberikan balik kepada dia ya, tapi kalau saya tidak melakukan hal itu, saya akan merasa sangat buruk terhadap diri saya. Saya akan merasa seperti diri saya ini adalah orang terjahat. Saya sudah diberi hadiah, saya sudah diberi kebaikan, kenapa saya tidak membantu dia juga? Tapi kadang, jujur maaf ya teman-teman saya mungkin yang menonton ini, karena saya juga malas bantu kalian. Aku jahat banget. Gini. Bukan berarti saya jahat, tapi kadang saya dan mungkin orang-orang introvert lainnya, kadang itu mager gitu loh. Jadi yang penting saya itu ya, kadang tuh lebih mendingan kalau tidak diberi hadiah atau apapun. Beda tapi kalau saya yang meminta duluan ya, misalnya saya butuh bantuan untuk dipinjemin duit, tentu saja kalau itu mah kita harus ganti, beda itu. Tapi maksudnya yang saya bicarakan ini kebaikan yang tanpa saya minta gitu loh. Keempat, saya udah paling malas ya kalau saya ketemu teman saya. Misalnya nih, teman saya ngajak saya nongki keluar, dan ketika saya sampai ke tempat nongki tersebut, ternyata ada orang yang tidak saya kenal. Pas saya tanya teman saya, bro ini siapa ya? Oh ini temannya teman gua. Ini yang sangat sulit kadang bro. Kita tuh nggak tahu mau ngomong apa sama dia. Maksudnya apa sih yang kau ekspektasikan ngajak temennya temenmu untuk ketemu aku gitu loh bro. Belum lagi misalnya ketika kita misalnya lagi nongki duduk di sana pesan dan lain-lain, tiba-tiba teman saya bilang gini, bro, gue tinggal dulu ya. Hah? Dan saya akan hanya berduaan dengan teman dia itu kayak orang bodoh dan kayak
orang goblok yang kami nggak kenal tiba-tiba. Emang kalau ada teman-teman seperti itu ya, Anda tenang aja, dia berarti tidak peka dengan Anda. Tapi ya itu sih rumitnya punya teman. Tapi satu hal yang ingin saya katakan sebelum saya menutup video ini, semua kerumitan yang saya alami dan mungkin segala kesusahan yang saya temui saat saya berteman dengan orang lain, saya rela untuk melakukan itu hanya untuk berteman dengan mereka. Menurut saya kerumitan-kerumitan tadi itu hanyalah sebuah bayaran kecil dari apa yang Anda bisa dapatkan jika Anda menemukan teman sejati. Jadi apa yang ingin saya katakan di video ini? Intinya pertemanan itu rumit, tapi bukan berarti kalian boleh tidak mencari teman. Apalagi nih buat kalian yang introvert nih, yang kayak saya juga, kita kadang butuh teman bro, serumit apapun dan sulit apapun buat kita. Dan kadang ya ketika kita kesusahan, mereka yang tiba-tiba ada untuk kita, dan bahkan kita tidak ekspektasi, bahkan bukan keluarga kita sendiri, namun teman kita. Jadi gitu aja sih video saya kali ini. Maaf teman-teman saya sayang kalian. Baik. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya kalau kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih. Bye.